dimulainya Serie A 2023-2024 akhir pekan ini. Skuad Simone Inzaghi semakin matang. Marko Arnautovic bukan penyerang terakhir yang ingin didatangkan Inter pada musim panas 2023 ini. Nerazzurri masih mengincar satu striker lagi. Menurut Sport Italia, Nerazzurri siap menaikkan tawaran menjadi 10 juta euro, termasuk add-on untuk merekrut Arnautovic. Sang pemain sendiri telah menjelaskan kepada Bologna bahwa dia sangat ingin bergabung dengan Nerazzurri di musim panas ini. Di sisi lain, Bologna juga menanyakan tentang kemungkinan meminjam gelandang Inter Christian Aslani sebagai bagian dari kesepakatan Arnautovic. Namun Nerazzurri menolaknya karena menganggap pemain Albania itu sebagai bagian dari proyek mereka di musim ini. Menurut Sport Italia, seharusnya Inter sudah dekat menyelesaikan kesepakatan untuk Arnautovic. Namun pemain internasional Austria berusia 34 tahun itu belum tentu menjadi satu-satunya pemain yang direkrut Nerazzurri untuk memperkuat lini serang mereka. Inter masih akan mencari untuk membuat satu rekrutan penyerang lagi sebelum jendela transfer musim panas ini ditutup pada akhir bulan Agustus ini. Dengan demikian, pertanyaannya kemudian muncul, apakah ini berarti Inter harus menjual Joaquin Correa sebelum mendatangkan satu striker lagi? Laporan menunjukkan bahwa Inter pasti akan mendengarkan tawaran untuk pemain Argentina itu. Namun hingga saat ini belum ada minat serius terhadap tanda tangan Correa. Tak perlu waktu lama setelah mencapai kesepakatan dengan Union Berlin terkait Robin Gosens di angka 15 juta euro, Inter langsung bergerak cepat dengan mendatangkan Carlos Augusto dari AC Monza. Menurut laporan dari Daniel Vitti, hari ini Augusto akan tiba di Milano untuk melakukan tes medis dan menyelesaikan kepindahannya ke Inter dengan status pinjaman dengan biaya tebus 13 juta euro. Inter mengharapkan Augusto telah siap sejak pekan pertama Serie A, di mana Inter akan bertemu mantan klubnya sendiri, yaitu AC Monza. Musim lalu, pemain Brasil berusia 24 tahun ini mencetak 6 gol dan 5 assist dari keseluruhan penampilannya di Serie A. Lazar Samardzic dikatakan sedang dalam perjalanan kembali ke Udinese, dengan kemungkinan pindah ke Inter telah benar-benar terhenti selama beberapa jam terakhir. Pemain berusia 21 tahun itu diperkirakan akan menyelesaikan kepindahan ke Nerazzurri dalam kesepakatan senilai 15 juta euro plus bonus dengan Giovanni Fabian pindah ke sisi lain senilai 4 hingga 5 juta euro. Samardzic menyelesaikan tes medisnya di kota Milan pekan lalu, namun kontrak belum ditandatangani dikarenakan adanya ketidaksepakatan atas beberapa persyaratan kepindahan pribadi terkait dengan permintaan gaji dan komisi dari wakil baru si pemain. Gelandang Udinese itu tetap berada di Milan setelah pemeriksaan medisnya untuk menunjukkan bahwa dia masih ingin untuk menyelesaikan transfernya. Tetapi sekarang, seperti dilansir Calcio Mercato, dia telah memutuskan untuk kembali ke Udinese. Fakta bahwa kesepakatan akhir tidak tercapai selama akhir pekan ini berarti bahwa kesepakatan tersebut sekarang berada dalam kondisi yang lebih rapuh. Sumber ini meyakini bahwa masih ada jarak antara Inter dan perwakilan Samardzic mengenai syarat dan ketentuan kontraknya. Permasalahannya terkait komisi agen, di mana 700.000 euro seharusnya dibagi dua untuk agensi dan keluarganya. Tetapi Raffaele Pimenta sebagai perwakilannya saat itu tidak mencantumkan keluarga Samardzic yang membuat mereka menghentikan negosiasi. Kemudian ayah Samardzic meminta komisi tersendiri dengan Inter sebesar 300.000 euro
dan juga kenaikan gaji untuk anaknya. Tetapi Inter menolak. Namun menurut pakar transfer Gianluca Di Marzio mengatakan bahwa Lazar Samardzic tetap menginginkan untuk berseragam Inter. Kepindahan Giovanni Fabian ke Udinese bisa dibatalkan jika masalah Lazar Samardzic tak kunjung terselesaikan. Laporan ini datang dari DAZN yang melaporkan bahwa pemain berusia 20 tahun itu saat ini juga kembali ke Milano karena situasi Samardzic yang tak kunjung menemui titik solusi. Friulani dan Nerazzurri sama-sama ingin masalah eksternal yang terjadi antara perwakilan Lazar Samardzic cepat terselesaikan. Bahkan Samardzic secara personal juga mendorong kepindahannya ke Inter. Fabian sendiri menjadi bagian dari kesepakatan terpisah dengan Udinese. Dia akan ditandatangani dengan biaya jauh lebih rendah dari valuasi pasarnya, yaitu sekitar 4 juta euro demi Inter mendapatkan Samardzic. Jika kepindahannya ke Udinese dibatalkan, maka Lecce, Bologna, Salernitana, Genoa dan Empoli semuanya menunjukkan minat untuk mendatangkan si pemain. Jika proses transfer Lazar Samardzic benar-benar batal, maka Nerazzurri tidak punya waktu banyak untuk mengalihkan bidikan ke nama lain di sektor gelandang. Kendati demikian, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi tidak akan pusing dengan situasi tersebut. Inzaghi siap menerapkan plan B, yaitu mengoptimalkan peran Stefano Sensi di skuad Nerazzurri. Sejak kembali dari masa pinjaman dari AC Monza, Stefano Sensi memang tidak masuk dalam kerangka tim Simone Inzaghi untuk musim 2023-2024. Namun semuanya mulai berubah setelah Nerazzurri menjalani masa pramusim. Dari 2 laga pramusim Inter Milan terakhir, Stefano Sensi sanggup mencetak gol. Berkat performa tersebut, sikap Simone Inzaghi perlahan berubah dan mulai membuka pintu untuk Stefano Sensi. Ketimbang mencari gelandang baru imbas gagalnya transfer Lazar Samardzic, Inter Milan perlu mengoptimalkan peran Stefano Sensi. Selain itu, gelandang 28 tahun itu tertantang untuk membuktikan diri lagi di Inter Milan. Ia ingin menebus kegagalannya bersinar sejak memperkuat Nerazzurri pada musim 2019. Jika ia mampu mempertahankan performa terbaik atau minimal tak sering cedera, Simone Inzaghi dengan senang hati mengandalkannya lagi di starting 11.